Halo teman-teman, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Adam Faraitodi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai business environment, market, demand, and supply. Langsung saja. Pertama kali kita akan mengenal tentang kondisi pasar. Nah, di pasar ini kita akan memahami tentang pasar bebas, yaitu adalah kuasa penuh membelanjakan uangnya oleh pembeli, yang mana berarti pembeli dapat dengan leluasa membuat demand. Begitu pula penjual bebas untuk menentukan supply. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Nah, lalu mekanisme pasar itu seperti apa? Di dalam mekanisme pasar terdapat dua atribut penting, yaitu supply dan demand. Dua atribut ini nantinya akan menentukan harga jual barang di pasar bebas. Nah, kita akan memahami mengenai demand. Menurut Adam Smith, demand ada dua, yaitu yang pertama absolute demand, yakni permintaan mutlak terhadap suatu barang dengan meniscayakan kondisi keuangan pembeli. Yang kedua, effectual demand, yakni permintaan daya beli yang berarti pembeli memiliki daya atau kemampuan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lanjut penjelasan mengenai supply. Di lain sisi, supply dipandang sebagai suatu ketersediaan barang maupun jasa. Supply juga berkaitan erat dengan supply chain, yaitu proses penyediaan barang maupun jasa hingga sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Jadi supply chain ini adalah serangkaian suatu siklus, yaitu dari manufacturing, distribusi, supplier, retail, pengiriman, dan lain-lain sampai ke user end atau konsumen. Nah, dari pengaruh supply dan demand ini dapat dibentuk yang namanya equilibrium, yaitu suatu titik atau suatu kondisi di mana supply dan demand ini bertemu. Artinya di sisi equilibrium ini akan terjadi efisiensi pasar yang paling baik. Nah, lalu pengaruh dari perubahan supply dan demand, perubahan pada supply di pasar ketika supply rendah mengakibatkan kelangkaan barang. Nah, namun jika supply tinggi mengakibatkan surplus barang di pasaran sehingga harga jual barang akan turun drastis. Begitu pula perubahan pada demand ketika demand tinggi mengakibatkan harga barang akan melambung tinggi. Sebaliknya, demand rendah, harga barang akan rendah. Nah, ini seperti yang tadi, law of demand, income effect, kondisi di mana perubahan demand untuk membeli barang maupun jasa dipengaruhi oleh perubahan pendapatan pokok pembeli. Yang kedua, substitution effect, kondisi di mana perubahan harga barang maupun jasa dapat mempengaruhi pembeli untuk memilih alternatif barang atau jasa lain dengan harga yang serupa. Nah, berikut adalah contoh dari income effect. Harga minyak goreng naik, tetapi gaji atau pendapatan pokok tetap mengakibatkan demand akan menurun. Harga SPP kampus meningkat, sedangkan pendapatan bersih menurun yang berakibatkan menurunnya demand atau menurunnya keinginan pendaftar untuk menjadi mahasiswa baru. Yang berikutnya adalah substitution effect. Harga satu apel sama dengan harga dua buah pisang. Maka konsumen akan lebih memilih membeli buah pisang dikarenakan harga satu buah pisang setara dengan setengah harga buah apel.
lalu ada kurva demand. Nah, di kurva demand ini teman-teman akan melihat bahwa harga per kilogram, lalu ada threshold demand, ada trend demand, total market demand. Nah, lalu tabel demand yang tadi dapat dibentuk menjadi seperti ini, teman-teman. Lalu seperti ini membaca kurva demand pada poin E dengan harga 10 penny per kilogram, demand atau kebutuhan pasar hanya 100 ton. Namun ketika di poin D, yang mana harga per kilogramnya turun menjadi 80 penny per kilogram, dapat dilihat demand-nya meningkat menjadi 200 ton. Dan begitu seterusnya sampai ke poin A. Jadi penjelasannya secara singkat adalah ketika harga turun, kebutuhan pasar itu akan meningkat. Lalu bagaimana jika kurva demand-nya kita geser ke arah kanan, kurva akan kemampuan untuk membeli barang maupun jasa meningkat yang mengakibatkan harga yang sama, pembeli dapat mampu membeli dengan kuantitas lebih banyak. Artinya dengan harga yang sama, eh, pembeli akan dapat mendapatkan atau membeli dengan kuantitas yang lebih banyak. Ini untuk kurva supply chain. Dari tabel berikut ini dapat dibentuk menjadi kurva seperti ini. Nah, ketika harga melambung tinggi, stok akan ikut naik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Teman-teman di sini perlu memahami bahwa harga naik itu berarti demand dari pasar bebas naik, sehingga kuantitas atau produksi akan digenjot lebih untuk memenuhi demand pasar. Nah, namun teman-teman juga perlu memahami bahwa ketika harga barang itu atau jumlah barang itu semakin sedikit, harga akan juga ikut sedikit karena demand-nya rendah. Lalu di sini ada titik equilibrium, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, memahami kurva equilibrium adalah dengan melihat perpotongan dari kurva demand dan dengan kurva supply. Maka dengan pemahaman yang demikian dapat dilihat bahwa ketika sampai pada poin D besar dan poin D aksen, pasar akan mengalami kondisi yang disebut surplus, yaitu kondisi di mana suplai barang banyak namun pembeli sedikit. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa dengan harga yang sama, namun demand hanya sedikit, tapi yang di pasar barangnya banyak, maka akan terjadi surplus. Nah, sebaliknya dengan suplai barang sedikit, namun kebutuhan pasar banyak, akan terjadi shortage atau kelangkaan barang. Nah, kurva equilibrium ini juga dapat digeser-geser, teman-teman, sesuai perubahan dari kondisi pasar. Nah, berikutnya adalah studi kasus minyak goreng. Dengan menggunakan pengertian yang telah dipelajari tadi, maka sekarang mari membahas studi kasus yang ada di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng terjadi akibat untuk yang paling awal adalah adanya dugaan korupsi ekspor minyak. Artinya ekspor minyak berlebihan sehingga eee, kuantitas atau persebaran produk jumlah barang di dalam negeri
rendah yang mengakibatkan harga jual dari minyak goreng menjadi tinggi. Hal ini juga diperparah dengan diberlakukan aturan HET, harga eceran tertinggi, yang menyebabkan supplier untuk lebih memilih untuk menyimpan stok dari minyak gorengnya, karena tentu saja supplier tidak ingin, terjadi adanya kerugian karena dia memasok dengan harga tinggi namun menjual dengan harga rendah. Nah, dengan diberlakukan HET ini, yang terjadi justru, stok minyak di pasaran malah semakin sedikit. Nah nah, lalu berikutnya, nah, lalu ketika aturan HET ini dilepas atau pemerintah dalam tanda kutip menyerahkan harga minyak goreng kepada, pasar bebas, yang terjadi adalah harga minyak goreng per liter justru naik melambung tinggi, seperti yang awal-awal sebelum diberlakukan HET. Nah, maka di sini teman-teman harus paham mengenai, equilibrium dan lain-lain. Berikut daftar pustaka, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.